Cina adalah negara dengan populasi terbanyak di dunia. Negara ini merupakan salah satu negara yang besar dengan sistem politik yang berbentuk komunis dan sistem ekonomi yang kapitalis. Cina tumbuh menjadi negara adidaya yang disebut-sebut menyaingi Amerika Serikat. Negara adikuasa atau negara adidaya adalah negara dengan posisi dominan yang ditandai dengan kemampuannya yang luas untuk memberikan pengaruh atau memproyeksi kekuasaan dalam skala global. Cina yang sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sepak terjang di kancah internasional memberikan dampak yang signifikan bagi domestik negara tersebut. Dilansir dari Wikipedia.org, Cina dijuluki negara tirai bambu, sebab banyaknya tanaman tersebut yang tumbuh di berbagai wilayah negeri tersebut. Bambu juga makanan bagi panda, binatang khas Cina. Selain itu, bambu Cina terkenal dengan kualitasnya yang baik, sehingga tidak mudah dipatahkan. Layaknya tirai, bambu tumbuh bergerombol dan menutupi sesuatu. Makna ini sesuai dengan falsafah politik Cina yang menganut paham sosialis. Mereka menutupi hal-hal tertentu dengan sangat rapat, termasuk skandal-skandal yang melibatkan orang penting di negara tersebut. Cina memang terkenal dengan sejarah dan pemandangan alamnya yang mendalam. Banyak wisatawan yang tertarik untuk melakukan perjalanan menjelajahi sejarah Tiongkok. Sementara yang lain lebih suka menikmati pemandangan alam. Ada beberapa musim yang terjadi di Cina. Yang pertama, musim gugur. Musim gugur di Cina berlangsung pada bulan September hingga Oktober. Yang kedua, musim dingin. Musim dingin di Cina berlangsung pada bulan November hingga Maret. Yang ketiga, musim semi. Musim semi di Cina berlangsung dari bulan April hingga Juni. Dan yang terakhir, musim panas. Musim panas di Cina berlangsung pada bulan Juli sampai Agustus. Di Cina ada zona tropis, zona subtropis, zona beriklim hangat, zona beriklim sedang, zona beriklim dingin, dan zona dataran tinggi. Sebagian besar wilayah di Cina berada di zona subtropis, dan sebagian dari Guangdong, Taiwan, dan Yunnan, dan semua wilayah Hainan adalah zona tropis. Kalian udah pada tahu belum? Kalau katanya, Beijing adalah kota terlarang. Nah, jadi beberapa literatur sejarah menyebut Forbidden City atau kota terlarang karena kawasan itu dulunya pada masa kekaisaran dinasti Ming dan dinasti Qing sangat terlarang bagi masyarakat umum. Nah, selain itu, kalian ada yang tahu juga nggak nih? Kalau Cina sebenarnya pernah dijajah oleh Jepang. Cina pernah dijajah Jepang pada tahun 1931 sampai 1945. Pendudukan Jepang di Cina berakhir ketika Perang Dunia II pada Agustus 1945. Invasi Jepang ke Cina ini dimulai dengan masuknya Jepang ke wilayah Manchuria. Di Manchuria, Jepang mendirikan negara boneka yang bernama Manchukuo selama 6 bulan. Jepang mengerahkan pasukan secara massal sehari usai insiden Mukban. Insiden tersebut merupakan hasil manipulasi militer Jepang dengan membuat skenario peledakan rel kereta api milik perusahaan Jepang yang saat ini bernama Shenyang. Salah satu kekejaman militer Jepang ke Cina
adalah pembantaian di kota Nanking pada 13 Desember 1937. Pada peristiwa ini, Jepang tidak hanya menguasai kota, namun juga melakukan pembantaian kepada ratusan ribu warga sipil hingga tentara Cina. Penjajahan Jepang di Cina masih diingat sebagai luka sejarah yang belum pulih. Kedua negara pun masih berkonflik hingga saat ini dalam beberapa isu, termasuk sengketa wilayah. Perang antara Cina dan Jepang II merupakan perang di Asia terbesar pada abad ke-20. Tidak heran jika pertempuran ini menimbulkan banyak dampak. Akibat perang ini, Cina menderita kerugian ekonomi secara langsung sebesar lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat dan kerugian tidak langsung senilai 500 miliar dolar Amerika Serikat. Perang ini merupakan akibat dari kebijakan imperialis Jepang yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Jepang bermaksud mendominasi Tiongkok secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki Tiongkok. Pada saat yang bersamaan, kebangkitan nasionalisme Tiongkok dan kebulatan tekad membuat perlawanan tidak bisa dihindari. Sebelum tahun 1937, kedua pihak sudah bertempur dalam insiden-insiden kecil dan lokal untuk menghindari perang secara terbuka. Invasi Manchuria oleh Jepang pada tahun 1931 dikenal dengan nama insiden Mukden. Bagian akhir dari penyerangan ini adalah insiden jembatan Marco Polo tahun 1937 yang menandai awal perang besar-besaran antara kedua negara. Peringatan HUT ke-70 Republik Rakyat Tiongkok dirayakan dengan serangkaian acara seremonial, termasuk parade militer sebagai puncak acara perayaan Hari Nasional Republik Rakyat Tiongkok yang berlangsung pada 1 Oktober 2019 di Beijing. Perayaan ini menjadi parade militer terbesar dan kontes massa dalam sejarah Tiongkok. Berlandaskan data yang dipublikasi oleh Statista, Cina menempati urutan pertama sebagai negara dengan jumlah tentara terbanyak di tahun 2022, yakni 2 juta personel. Angkatan Laut Cina juga menjadi yang terbesar di dunia dalam hal jumlah kapal perang dan kapal selam. Berdasarkan data 2022 yang dirilis worldpopulationreview.com, Cina memiliki kapal perang dan kapal selam sebanyak 777 unit. Dalam hal senjata nuklir, Cina kini berada di urutan ketiga terbesar di dunia. Masih seperti yang dikutip worldpopulationreview.com, Cina memiliki 350 hulu ledak nuklir dengan rudal balistik jarak menengah dan jauh. Ini di bawah kepemilikan Rusia sebanyak 6.255 unit dan Amerika Serikat sebanyak 5.550 unit. Perkiraan intelijen AS, jumlah hulu ledak nuklir Cina bisa mencapai 700 unit pada tahun 2027. Analisis Departemen Pertahanan AS atau Pentagon menyebutkan hulu ledak nuklir Cina bisa ditembakkan dari darat, laut, dan udara. Cina juga mengakselerasi modernisasi militernya. Ini mencakup sejumlah area, termasuk konsolidasi PLA
atau Tentara Pembebasan Rakyat Cina, strategi, teknologi, dan sumber daya manusia. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok, sementara pemerintah Republik Cina yang dikalahkan melari diri ke Taiwan pada akhir tahun itu. Mars Para Sukarelawan adalah lagu kebangsaan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Lirik lagu ditulis pada tahun 1934 oleh Tian Han dan dibuatkan musiknya pada tahun 1935 oleh Ni Er untuk film Children of Troubled Times. Lagu ini dijadikan lagu kebangsaan sementara RRT pada tahun 1949. Nah, itu dia sedikit pembahasan mengenai latar belakang Cina. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan maupun kekurangan pada video kami kali ini. Yuk, kita lanjut pembahasan berikutnya. Kesehatan di Cina selama abad ke-20 telah berubah dari sebagian besar urusan pribadi dan keluarga menggunakan pengobatan tradisional menjadi perhatian utama negara juga. Mulai tahun 1905, dinasti Qing mendirikan Departemen Kesehatan pertama. Angka kelahiran di Cina tahun 2022 lalu tercatat mencapai 6,77 kelahiran per 1.000 orang. Angka itu juga tercatat menurun dibandingkan tahun 2021 dengan angka kelahiran 7,52 kelahiran per 1.000 orang. Kemudian untuk angka kematian, Cina melaporkan 7,37 kematian per 1.000 orang untuk tahun 2022, tercatat sebagai angka kematian tertinggi sejak tahun 1976. Angka kematian itu juga meningkat jika dibandingkan tahun 2021 dengan 7,18 kematian per 1.000 orang. Statistik pada 2021 menunjukkan bahwa hanya sekitar 11 juta bayi yang lahir. Hal ini bukan kabar yang baik untuk negara itu. Lantaran angka tersebut merupakan penurunan yang cukup signifikan. Sebab pada 2018 saja angka kelahiran di Cina menyentuh 18 juta bayi dan angka tersebut tergolong rendah. Cina juga mencatat tingkat kematian tertinggi sejak 1976. Negara tersebut mencatat 7,37 kematian per 1.000 orang pada 2022. Dibandingkan dengan tingkat kematian 7,18 pada 2021. Cina posisi ke-7 negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia. Ditempati oleh Republik Rakyat Cina RRC, negara ini memiliki 308 bahasa yang digunakan penduduknya. DBB menyatakan bahwa pada tahun 2027 India diprediksi akan menggeser Cina dari singgasananya. Namun, kesenjangan jumlah penduduk tersebut akan sangat terlihat pada tahun 2050. Di tahun tersebut, beberapa negara diprediksi akan mengalami penyusutan jumlah penduduk. Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk sebesar 37% dari jumlah populasi dunia, ternyata Cina juga akan mengalami penyusutan. Penyusutan tersebut disebabkan karena faktor jumlah usia tua yang terus meningkat dan juga jumlah imigrasi. Pada 40-50 tahun yang lalu, negara Cina ini masih jauh dari kata maju, kaya, ataupun sejahtera. Kehidupan masyarakat Cina itu dulu sederhana banget, di mana hampir semua kepemilikan rakyat dijatah-jatahin sama pemerintah. Sebetulnya, kebangkitan ekonomi Cina bukan proses yang instan dan sederhana. Ada banyak faktor yang berperan dalam puluhan tahun. Di video pembahasan ini, aku mau bahas 5 faktor yang menurut kami faktor yang paling berperan dan jadi katalis dalam kemajuan ekonomi Cina. Yang pertama, reformasi sistem ekonomi. Yang kedua, kebijakan ketat bagi investor asing. Yang ketiga, kebijakan moneter. Yang keempat, ekspansi ekspor. Dan yang terakhir, konsumsi dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Cina. Ekonomi Cina yang tergambar dalam produk domestik bruto (PDB) pada kuartal 3 2022 tumbuh 3,9% secara tahunan year on year, melampaui ekspektasi para ekonomi sebesar 3,4%.
Cina adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi dunia dengan kontribusi mencapai 18,6% terhadap produk domestik bruto (PDB) global pada 2021 yang sebesar USD 96,3 triliun mengalahkan Amerika Serikat. Perekonomian Cina sedang gelap melambat dari 10,6% pada 2010 menjadi 2,3% di 2020 karena pandemi COVID-19. Melonjak 8,1% pada 2021, tetapi diprediksi melambat lagi menjadi 2,8% pada tahun 2022 menurut Bank Dunia. Ini jauh di bawah target pemerintah mereka 5,5%. Perekonomian Tiongkok terdiri dari perusahaan milik negara BUMN dan perusahaan kepemilikan campuran, serta sektor swasta domestik yang besar dan keterbukaan terhadap bisnis asing dalam sistem yang secara resmi digambarkan sebagai ekonomi pasar sosialis. Pemanfaatan sumber daya alam Cina. Konsumsi sumber daya alam Cina jauh melampaui konsumsi sumber daya alam di negara-negara lain. Cina harus meningkatkan efisiensi energi guna menghindari kerusakan lingkungan yang makin parah. Kesimpulan ini terungkap dari laporan terbaru Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) yang dirilis Jumat. Ketersediaan modal. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dinamika perekonomian Cina tidak akan berdampak signifikan pada kinerja penanaman modal asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke Indonesia, khususnya modal yang masuk dari Cina. Tingkat pengangguran. Biro Statistik Cina melansir tingkat pengangguran di kota untuk usia 16-24 tahun melonjak ke level 18,2% pada Mei 2022, tertinggi dalam sejarah. Pemanfaatan teknologi. Cina telah membuat kemajuan pesat dalam bidang teknologi dan sains. Bahkan sejak zaman dulu, mereka sudah terkenal dengan penemuannya seperti pembuatan kertas, percetakan, kompas, dan bubuk mesio. Sistem pendidikan di Cina mampu menghasilkan lulusan yang cerdas, disiplin, dan berdaya saing. Jika dibandingkan dengan para pelajar dari negara lainnya, para siswa di Beijing, Cina menduduki peringkat teratas karena kemampuan membacanya yang lebih unggul. Cina memiliki struktur dan durasi pendidikan yang hampir sama dengan Indonesia. Pendidikan anak usia dini, PAUD dengan durasi 3 tahun, sekolah dasar SD 6 tahun, sekolah menengah pertama SMP 3 tahun, sekolah menengah atas SMA 3 tahun, pendidikan akademi D3 2-3 tahun, pendidikan jurusan teknik 4 tahun, sarjana S1 4 tahun, pancasarjana atau master S2 2-3 tahun, dan dokter S3 3 tahun. Pendidikan di Cina terdiri dari 4 sektor. Yang pertama, basic education, yang kedua, technical dan vocational education, yang ketiga, higher education, dan yang terakhir, adult education. Fakta menarik mengenai sistem pendidikan di Cina diantaranya: 1. Budaya tidur siang. Anak yang sering tidur siang akan lebih bahagia, memiliki performa akademik yang lebih baik, dan lebih sedikit mengalami gangguan tingkah laku, sehingga 3.000 anak sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 di Cina dilibatkan dalam penelitian ini. Anak yang tidur siang sebanyak 3 kali atau lebih dalam seminggu mengalami peningkatan performa akademis sebesar 7,6%. 2. Piket sekolah. Di Cina, kegiatan piket atau bersih-bersih sekolah dilakukan secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin para pelajar melalui kebersihan juga kerjasama. 3. Waktu belajar. Rata-rata siswa sekolah dasar menghabiskan waktu sekitar 8 jam di sekolah, sedangkan untuk siswa menengah menghabiskan waktu 12 hingga 14 jam di sekolah. Jam sekolah dari tiap tingkat pendidikannya berbeda. Untuk siswa dari sekolah menengah atas, mereka akan belajar dimulai dari 07.30 hingga 7 malam waktu setempat. Mungkin kamu tidak cukup kaget saat membaca ini, tapi memang begitu kenyataannya. 4. Belajar mandiri. Berbeda dengan para pelajar di Indonesia,
Kebiasaan pelajar di Cina merupakan sesi belajar mandiri. Misalnya, saat pagi hingga sore hari, murid bisa belajar dengan berbagai materi pelajaran dengan bantuan guru, lalu akan berlanjut dengan belajar secara mandiri. 5. Ranking setiap hari. Lain halnya dengan Indonesia, yang mendapatkan ranking per semester atau per tahun ajaran akademik. Di Cina, seluruh pelajar akan melihat update ranking setiap hari. Tujuannya yaitu supaya bisa memotivasi para pelajar sehingga lebih semangat belajar dan meningkatkan daya saing. Pemberian ranking tersebut diambil dari nilai dan keaktifan saat di kelas. Kondisi sumber daya manusia Cina merupakan buah dari suatu proses panjang penerapan dari sistem pendidikan dengan pengembangan karakter yang bersifat sentralistik menekankan semangat juang tinggi dalam pembangunan. Kualitas sumber daya manusia di negara Cina telah terbukti menunjukkan hasil yang memukau. Tidak hanya di kawasan Asia, bahkan telah merambah ke seluruh dunia. Cina telah menyusul negara-negara maju dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dengan negara adidaya seperti Amerika Serikat. Negara ini mempunyai kiat yang jitu dalam menangani sumber daya manusia dengan berusaha meningkatkan mutu pendidikannya. Pendidikan yang berkualitas dengan penekanan pada karakter mandiri dengan daya juang yang tinggi telah mampu menghasilkan sumber daya manusia tangguh dan mampu bersaing di kancah global. Negara Cina atau Tionghoa memiliki tradisi dan kebudayaan yang menarik. Jumlah penduduk terpadat di dunia yaitu 147 orang per kilometer persegi atau sekitar 1,37 miliar penduduk di Cina membuat tradisi dan kebudayaan semakin menguat. Masyarakat Cina memiliki tradisi dan kebudayaan sendiri, antara lain kaligrafi Cina. Kaligrafi atau tulisan Cina adalah seni melukis tanda-tanda bahwa Cina. Kaligrafi ini telah muncul sejak abad kedua bertujuan untuk menyampaikan gagasan sekaligus menampilkan keindahan abstrak garis. Kaligrafi Cina dapat ditulis dengan menggunakan kuas dengan mengandalkan pergelangan tangan yang bergerak dengan luas. Kuas yang digunakan terbuat dari bambu dan tinta untuk menulis huruf-huruf Cina yang penuh makna. Makanan Cina. Hampir di seluruh negara di dunia mengenal masakan Cina yang mudah diterima oleh lidah setiap orang. Masakan Cina dikenal dengan bumbu yang sederhana namun memiliki rasa yang khas. Makanan menggunakan sumpit diciptakan bangsa Tiongkok sejak 3.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Di dalam masyarakat Tionghoa atau Cina, tradisi makan bersama adalah kesempatan berkumpul sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan antar sanak keluarga dan teman-teman. Pakaian putih untuk bergabung. Jika umumnya orang berkabung mengenakan pakaian hitam, maka warga Cina menggunakan pakaian berkabung serta putih yang disebut holam. Warna putih merupakan kemurnian. Pemakaian pakaian berkabung bertujuan untuk meringankan penderitaan orang yang meninggal. Kalender Cina. Kalender Cina merupakan sistem penanggalan tertua di dunia. Kalender Cina atau Imlek telah digunakan sejak abad ketiga sebelum Masehi. Kalender Cina diciptakan Huangdi atau Maharaja Kuning yang memerintah pada tahun 2698 hingga 2599 sebelum Masehi. Kalender ini kemudian dikembangkan oleh banyak dinasti Cina dari Cina kuno. Kemudian pada abad 104 sebelum Masehi, di masa pemerintahan Kaisar Wu dari dinasti Han, kalender ini disebut kalender Taichi yang merupakan kalender Vina yang sama yang digunakan saat ini. Dalam kalender Cina, setiap tahunnya dinamai dengan nama binatang, misalnya tahun 2015 sebagai Sio monyet sapi. Pamali memberi hadiah jam. Jangan pernah memberi hadiah jam kepada orang Cina. Pasalnya, memberi jam dalam bahasa Cina adalah songzong yang berbunyi sama dengan songzong, artinya merawat orang sekarat atau mengubur seseorang. Makan pangsit saat titik balik musim dingin. Pangsit disajikan di berbagai restoran, baik yang besar maupun kecil di seluruh penjuru Cina selama masa titik balik musim dingin. Mitos mengatakan jika kamu tidak makan pangsit saat titik balik musim dingin, telingamu akan kedinginan diterpa angin.
Buddhisme, Taoisme, dan kepercayaan lainnya dipandang sebagai agama autentik masyarakat Cina. Mengutip Council Foreign Relations pada tahun 2020, jumlah penganut agama tradisional di Cina mencapai 30,8%. Buddha adalah agama yang paling banyak dianut oleh warga Cina. Ada 56 suku resmi yang diakui dalam lingkup Republik Rakyat Cina, di mana ada 5 suku mayoritas, yaitu suku Han, suku Man, suku Hui, suku Menggu atau Mongol, kemudian suku Zhang atau Tibet. Suku Han merupakan suku terbesar di dunia, sebanyak 19% dari penduduk dunia dan 91% penduduk Republik Rakyat Tiongkok berasal dari suku ini. Baju tradisional Cina. Yang pertama, Hanfu. Menurut sejarah, Hanfu adalah pakaian adat Cina tertua yang umurnya sudah lebih dari 4.000 tahun. Hanfu terbuat dari sutra dan mendominasi dunia mode Tiongkok hingga akhir dinasti Ming pada 1600-an. Walaupun pada awalnya Hanfu hanya digunakan para bangsawan, tetapi seiring berjalannya waktu, semua kalangan dapat mengenakan baju ini. Desain dari Hanfu memiliki pengaruh luas dari negara sekitaran Cina, seperti Korea, Jepang, dan Vietnam. Salah satu ciri khas dari Hanfu kuno adalah hiasan jumbai, liontin batu giok atau pei, serta berbagai ornamen yang digantung di ikat pinggang atau selempang. Yang kedua, Cheongsam Cipau. Cheongsam juga dikenal sebagai cipau dalam bahasa Mandarin. Cheongsam adalah pakaian tradisional yang berasal dari abad ke-17 selama 1920 hingga 1930-an. Itu disebut gaun Mandarin dan dipopulerkan oleh wanita kelas atas di Shanghai. Yang ketiga, Tang Suit. Sejarah setelan Tang dapat ditelusuri kembali ke awal 1900-an atau pada akhir dinasti Qing. Pakaian adat Cina ini merupakan kombinasi antara elemen jaket Manchu dan jaket barat. Sejak 1929, setelan Tang telah menjadi salah satu pakaian formal nasional untuk pria. Seiring berjalannya waktu, pakaian adat Cina ini dikenal sebagai salah satu pakaian tradisional Tiongkok yang paling khas. Yang keempat, Zhongshan Suit. Setelan Zhongshan merupakan pakaian adat Cina untuk pria yang diperkenalkan pada awal berdirinya Republik Rakyat Cina. Pakaian yang sering digunakan Sun Yat-sen ini memiliki pengaruh dari seragam kadet Jepang. Pakaian ini memiliki kantong yang mewakili 4 kebijakan dalam budaya Cina, yaitu kepatuhan, keadilan, kejujuran, dan malu. Dan 5 kancing mewakili 5 cabang pemerintahan Tiongkok. Hingga saat ini, nilai-nilai budaya tradisional yang menjadi ciri orang Tionghoa adalah harmoni, kebajikan, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, kejujuran, kesetiaan, dan bakti.